Semoga dari sini dapat rezeki ya, Tok. Salah satunya. Karena kasihan, Tok. Ini udah mulai? Udah, oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Di sini ada yang udah pernah nonton sebelumnya? Di YouTube. Gokil. Terima kasih sudah nonton. Selamat datang di episode Monday Show. Kali ini kita ngungsi dulu ke bawah. Tadi sebelumnya ada show di sini. Biasanya kita bawa kursinya ke atas, cuman kata ownernya daripada lu pindahin, sekalian aja di bawah dan lebih luas juga. Dan gue juga jujur agak kena mental karena nulis materi tiap minggu tuh sulit dan netizen tuh komennya kayak anjing. Gue tiap minggu gitu pusing nulis materi. Lu tahu orang komennya apa? Mereka pada ngomong, ini show-nya di kargo ya. Ini hari biasa jadi food truck ya kayak. Pikirin perasaan gua aja. Susah gitu. Dan kita dapat tamu yang sangat spesial hari ini. Tapi sebelumnya ada pesan dari sponsor. Terima kasih untuk Nawilis Auto Center telah menjadi official sponsor Cerita Cinaku. Cerita Cinaku lagi salah kan. Monday Show. Gua lupa satu-satu mana yang mau dipromo. Soalnya Cerita Cinaku mau keluar digital downloadnya 25 Mei. Mantap. Di canda.id tolong dibeli. Halo. Silakan. Santai aja. Di sini luas bro, nggak kayak di atas. Tangan lu kenapa? Tangan lu emang gitu? Sini dulu dong. Anjir. Apa? Apanya? Lu spesial di sini dulu. Gua mau kenalan dulu aja. Sini. Salah. Yang mana? Yang ini. Oke. Halo, namanya siapa? Afif, mohon maaf. Udah berapa lama jadi T-Rex? Bisa ulang? Jangan kita anggapin serius dong. Afif dari mana sini? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kesini mau nonton Bung Rin. Sorry. Kenapa? Kesini mau nonton Bung Rin. Oh ternyata bukan tangannya doang. Kesini mau nonton Bung Rindra. Iya. Ya, oke. Dari Bekasi naik apa? Naik TJ. Naik Transjakarta. Iya. Gandengan nggak? Gendongan gini. Duduk, dapat duduk. Kebetulan gua VIP. Afif, makasih udah datang ya. Silakan duduk. Respect. Ya. Tapi lu tahu kan ini acaranya Rindra? Apa? Lu tahu kan ini ada Rindra yang mau stand up? Indra siapa tuh? Silakan duduk. Terima kasih. Sini mas. Tuh. Sini. Sini mas. Nggak mau di. Oke. Ya nggak apa-apa. Santai mau VIP nggak apa-apa telat. Oke. Oh ya, terima kasih Nawilis Auto. Lupa kan mau iklan tadi. Terima kasih Nawilis Auto Center telah menjadi sponsor Monday Show with Mr. Ben. Kalau di Netflix nama gue Ben Srea. Kalau di Nawilis Auto Center nama gue Ban Danio. Susah bro nulis joke tiap minggu. Terima kasih, semoga sponsornya tetap happy. Terus apa lagi? Oh iya, sebelum mulai acara kita mulai dengan sebuah tagline. Jadi tagline-nya ini show-nya tayang setiap hari Senin dan Senin tuh identik sama sesuatu yang sucks, sesuatu yang nyebelin. Jadi gua akan bilang Monday shouldn't suck, terus kalian bilang it should be tragic. Tapi karena ini edisi spesial, ada Kementerian Kegelapan. Waktu gua bilang Monday show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck, kalian teriak hidup Jokowi, oke? Let's go. Lebih gampang juga, lebih semangat juga. Oke. Monday show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck. Langsung saja kita sambut Kementerian Kegelapan. Ini dia Rindra Dana. Halo. Langsung saja kita sambut Kementerian Kegelapan. Ini dia Rindra Dana. Halo. Mantap nih, ini berapa orang sih katanya? 20? 20-an? 20-an ya? 20. Anggota BOP aja 22. Kalah kita untuk belain Israel aja nggak cukup. Ya, saya sebenarnya mau diajak sini soalnya rumahnya deket. Tinggal jalan kaki dari sini. Kalau jauh sih tetap saya datang lah. Ini saya salah satu Cina favorit saya yang kaget. Yang suka kaget kalau ada Tiko seperti saya ketawa kalau dibilang Tiko. Saya tuh mau bikin show di akhir tahun.
Namanya limit break 02. Kenapa 02 udah tahu alasannya kan ya? Jelas karena beliau. Terus habis itu waktu itu jeda show 1 sama show limit break 1 ke limit break 2 tuh 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Jelas karena beliau presiden ke-8. Saya tuh Prabowo banget. Prabowo banget. Di sini yang milih Prabowo siapa waktu itu? Ada nggak? Sayang sekali. Sayang sekali. Pada milih siapa? 01, 03? 01 siapa? Anies siapa? Anies. Ganjar? Oke, nggak apa-apa ya. Sorry nih, saya kalahin waktu itu. Nggak ada perlawanan juga. Gitu loh. Potensi jangan takut lah Indonesia pecah. Indonesia berapa sih? 17.300 sekarang ya? Dolar ya? Itu kan pasti untuk 17.845 nanti kan pas Agustus. 17-an kita dengan merayakan nilai tukar dolar itu gitu. Bukan gini, Pak Prabowo menurut saya itu adalah gabungan Soekarno dan Soeharto buat saya. Karena gini, dia itu kan menantunya Soeharto kan. Maksudnya dia terinspirasi lah. Banyak yang kehidupan dia tuh ibaratnya banyak terinspirasi dari Pak Harto. Dia di kepala delusionalnya itu merasa dirinya mirip Soekarno. Menurut saya benar. Dia adalah gabungan dua-duanya. Dimana kalau Mame Soekarno itu bapak proklamasi, betul. Kalau Mame Soeharto bapak pembangunan, betul. Nah dia gabungan dua-duanya. Jadi Prabowo itu adalah bapak. Dia bapak-bapak aja. Aku bapak-bapak. Makanya suka joget-joget. Dan kemarin saya baru ketemu. Saya kemarin habis dari acara Dharma Pongrekun. Seru gila! Seru gila, anjir! Gila. Dia pertama kali nih. Saya datang, di notice. Langsung, wah ini dia nih, Kementerian Kegelapan. Tos gini, kita harus bersyukur karena Epstein Files sudah terkuak. Wes! Nggak nanya apa kabar, nggak ada apa, kita harus bersyukur. Ini dia. Terus habis itu, dan ini dia kan, dia adalah calon gubernur Jakarta kan. Acaranya di Sawangan. Konstituen yang mana ini kan? Orang-orang ini tidak milih Anda Bapak. Gitu. Nggak tahu mungkin dia datang-datang lah. Tapi luar biasa. Nah, dia itu punya gelar doktor. Honoris causa. Dikasih sama universitas namanya MBC. MBC itu katanya ada di Depok. Saya sampai sekarang belum tahu. Kayaknya Universitas Ruko gitulah. Nah, si MBC ini kemarin di acaranya tuh di kayak warungnya dia gitu, warung MBC namanya. Nah, MBC ini di universitasnya, ini adalah universitas paling mantap sebenarnya. Salah satu, gimana ya? Kok bisa orang ini pede bikin universitas gitu loh. Jadi fotonya adalah yang awalnya ada rektornya gitu. Nah, rektornya itu dia kayak pegang lampu, terus habis itu dia gini. Rektor MBC gitu kan. Terus habis itu kalau mamanya di profil kampus, ada profil dosen, ada foto-fotonya dong. Nanti kalian coba aja ya MBC University di Google. Itu adalah profil foto dosen terbaik yang pernah saya lihat selama saya hidup. Jadi gini, pertama si yang punya itu kan, si rektornya, saya lupa namanya. Terus keduanya ada dosennya tuh, katanya ahli kimia atau apa gitu lah. Fotonya lagi sholat di atas masjid, lagi sholat di atas gunung. Terus habis itu yang kedua, fotonya lagi cuman sama kuda. Dosennya seperti itu, terus habis itu kan banyak tuh dosennya. Terus habis itu ada dosen bule. Kalau namanya dosen lain kan gelarnya dong, di depannya kan DR. Ini juga, tapi MR, jadi Mister. Mantap, itulah yang mengasihi Pak Dharma Pongrekun doktor. Gokil sih, gokil. Terima kasih. Biar aja. Oke. Thank you. Tepuk tangan buat Kementerian Kegelapan. Kenapa tuh? Gua rasa parenting style-nya Bung Rin ini memang idaman ya. Lo tau nggak? 2 minggu lalu gua ngobrol sama Bung Rin, dia cerita dipanggil gurunya di sekolah. Gara-gara anaknya di kelas dikit-dikit teriak, hidup Jokowi. Anak saya. Tidak perlu diragukan itu anak siapa. Ya Allah. Tapi capek ngomong sama ini orang karena terlalu membabi buta dukungannya ke rezim. Bung Rin, per hari ini dolar tuh 17.200, mendekati 300.
Gimana itu? Ya tinggal tunggu aja kawan, Anda jangan pernah meremehkan kabinet ini. Iya, 17845 tuh keniscayaan. Anjing. Ada satu lagi. Tadi kan lu bilang ada persamaan Indonesia sama Jepang. Di Jepang kan kena bom atom 2. Lu tau nggak nama bom atomnya itu apa? Fat Boy. Kan fat sama boy ini bener kan berarti kan? Terlalu membabi buta. Gue minggu lalu, lo tahu ini gak sih Thomas Nawilis? Ini percayalah ini nggak akan sekeras yang tadi. Lo tahu Thomas Nawilis dia kan sempat terkenal gitu tahun 2000-an awal di sinetron Di Sini Ada Setan tuh. Gue ngonten sama Thomas Nawilis, orangnya asik banget gitu, benar-benar baik, asik, dan seperti biasa komen netizen tuh sumber punchline paling anjing karena gue tuh belajar banyak tentang spuring, balancing tuh ternyata beda gitu, dan komen netizen tuh kalau nggak, wah Thomas Nawilis awet muda, yang satu lagi bilang, wah Thomas Nawilis apa Shaggy, oh Shaggy kan tinggi gitu. Kalau dia Shaggy, gue Scooby-Doo dong. Kan orang gendut anjing gitu ya. Dan gue mulai ngerti gitu kenapa orang Cina itu cenderung pro pemerintah. Bung Ren ini luarnya doang tiko, dalamnya Cina sebenarnya. Karena apapun kebijakan pemerintah itu sebenarnya, apapun yang dilakukan pemerintah sebenarnya menguntungkan orang Cina gitu. Gue tuh ngobrol sama Thomas, dia cerita bahwa di Indonesia itu kebutuhan wheel alignment, bahasa aslinya spuring, itu cukup tinggi. Kenapa? Karena jalanan di Indonesia itu banyak yang lobang. Jadi itu benefit. Sekarang lu bayar pajak nih, lu ngomel jalanan lobang, pemerintah goblok. Pengusaha bengkel jalanan lobang. Terima kasih pemerintah. Apalagi coba? Lu stres terus ngapain? Ngerokok. Rokok punya siapa? Orang Cina. Nggak punya duit, cuma bisa makan apa? Makan Indomie. Indomie punya siapa? Orang Cina lagi. Jadi semuanya itu selalu menguntungkan orang Cina. Bahkan gini, spuring itu bahkan, lo tau nggak spuring itu artinya apa? Spuring itu kata yang dibuat-buat sama Peter Nawilis. Jadi itu kata original wheel alignment, cuman nggak laku. Spur dari bahasa Belanda, spur artinya kereta dalam bahasa Belanda. Terus double O karena kayak spur, terus tambah verb ing, udah spur plus ing. Oh. Gue ngajar bahasa Inggris 7 tahun baru tahu. Ini cuma kata yang dibuat-buat kayak makan bergizi gratis. Gua lebih bisa terima kalau namanya makan siang bergizi, lebih masuk akal nggak? Sekarang kan kalau makan bergizi gratis udah jelas nggak gratis karena kan APBN-nya cukup gede, sehari 1 triliun. Kalau makan siang bergizi itu makanan, betul, di siang hari bergizi bisa diperdebatkan. Ya nggak? Kemarin Ciliwung itu habis bersihin ikan sapu-sapu berapa ton gitu. Ikan sapu-sapu ada gizinya nggak? Ada. Jadi nggak apa-apa, itu masih diperbolehkan. Dan gizinya kan bisa buat siapa aja gitu. Kayak yang gendut joget-joget 6 juta itu kan ya bergizi nggak bergizi itu. Lalu ini, yang terakhir yang bikin gua sebel, lo tau nggak ada kepala salah satu orang BGN-nya bilang, MBG bukan bisnis, MBG bukan bisnis. Ya emang bukan. Bisnis ada untung ruginya. Ini pasti untung anjing. Lalu terakhir, BNI balikin duit 28M. Ini kayaknya kasus favorit gua sih. Karena lu tahu yang lebih nyebelin dari seorang kriminal adalah kriminal yang goblok. Nama malingnya itu Andi Hakim. Dia itu kepala cabang BNI gitu. Dan dia maling 28M. Gendut banget orangnya. Lu tahu 28M diputar buat apa? Bikin sport center. Maksudnya lu aja gendut gitu bikin sport center. Lu pernah lihat Kim Jong Un di resort ski nggak? Kayak ada videonya dia di resort ski, resortnya bagus gitu, tapi nggak ada orang gitu. Kim Jong Un dia bikin gym di Korea Utara yang gendut cuma dia satu negeri. Sama kayak sini, kayak gue tuh benci sama maling-maling goblok kayak. Lu kalau jadi kriminal jangan setengah-setengah lah. Soalnya kayak lu tau mau jadi kriminal yang bener tuh kayak ini, Jolo. Jadi 2010 awal itu ada kriminal namanya Jolo. Dia orang Malaysia, Chinese gitu, orangnya Cina, gendut, berkacamata.
Gue tidak memikirkan jokes itu dengan matang. Dia maling duit 72 triliun. Setara dengan 72 hari MBG. Sampai sekarang nggak ketahuan orangnya di mana. Itu baru kriminal, respect gue. Dan orang pada kasihan gitu sama si suster. Oh kasihan banget susternya, kasihan nangis-nangis gitu. Lu ngomong gitu karena lu belum pernah di sekolah Katolik. Lu sekolah Katolik ya? Gue dulu punya kartu Pokemon. Kartu Pokemon Pikachu gitu, bagus-bagus. Kalau gue simpen sampai sekarang udah kaya ini. Diambil sama dia, karena gue main di kelas. Diambil, dirobek depan gue, nangis gue. Katanya ini buatan setan, Pokemon tuh setan. Lu pernah denger kan lu? Pokemon setan. Iya, gue main lu yang setan. Gue ngomong gitu tapi ada pembenaran. Dia marah gitu ada pembenaran sih gara-gara waktu SD tuh ada jokes beredar gitu, suster sama pastor. Lu pernah dengar nggak jokes kodian ini? Ini suster sama pastor lagi pelayanan ke suatu desa. Terus mereka nggak ada tempat tinggal gitu. Akhirnya mesti ke satu penginapan, sisa satu kamar. Akhirnya tidur bareng. Dan laki sama perempuan yang secara biologisnya itu dikekang itu sulit. Jadi mereka tidur barengan, saling punggung-punggungan gitu. Terus tengah malam gitu kan gatel pastornya, dicolek-colek susternya, dicolek memeknya. Susternya bilang, jangan pastor, ini neraka. Susternya gatel, dicolek juga kontolnya. Jangan suster, ini setan. Terus gak lama pastornya bilang gini, suster gimana kalau setannya masukin ke neraka? Bayangin tuh jokes kodian, salah gua juga sih SD gedenya sama film-film Adam Sandler ya. Referensinya jadi kayak gitu. 28M menurut lu tuh duit yang gede gak? Netizen kan kerja keras gitu biar duitnya bisa balik ya. Ayo kita serang Benny, kita tarik duit kita apa? Susternya terima kasih ke siapa? Berarti bener ya, hebat ya Prabowo ya? Betul. Prabowo sama Dasko, gokil. Itu kalau dia di kamera senyumnya sumring amat. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Dasko. Beritanya selesai, itu pas beritanya selesai dia teriak juga, hidup Jokowi. Tapi dari dulu orang Katolik tuh memang orang Katolik Kristen dari dulu memang dapat image yang agak gimana gitu, agak wadidaw. Karena dulu lu pernah lihat nggak berita orang Kristen apa orang Katolik itu bagi-bagi Indomie terus dibilang kristenisasi. Maksudnya kayak anjing kristenisasi dari mana? Kristen tuh agamanya orang kaya, ya nggak sih? Kalau mau kristenisasi mereka nggak bagi-bagi Indomie, minimal samyang gitu. Dan orang Katolik, orang Kristen kalau mau kristenisasi nggak perlu repot-repot bagi-bagi Indomie. Jakarta itu masih sering banjir, masih banjir. Lu cukup pasang toa di gereja. Jadi pas banjir semua orang basah tinggal bunyiin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai. Terima kasih semuanya dan itu adalah Monday Show with Mr. Ben. Sampai jumpa di episode minggu depan. Kita akhiri dengan tagline Monday shouldn't suck. Hidup Jokowi. Tepuk tangan. Aman toh?